Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dima Abdillah. Di sini saya bakal mengolah data reproduksi ikan. Yang pertama itu kita mencari proporsi kelamin. Kita mencari N dengan cara sama dengan count, buka kurung, drag nomor ikannya, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita mencari N jantan atau jumlah jantannya, cara count juga, kemudian buka kurung, kita drag nomor yang jantannya aja. Kemudian tutup kurung, enter. Setelah itu nyari N betina atau jumlah betina sama kayak yang jantan, pakai count juga, tapi kali ini yang di dragnya itu nomor kan yang betinanya saja. Tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu kita nyari P jantan atau rasio jantan dalam satuan persen dengan cara N jantan dibagi dengan N totalnya, kemudian dikalikan dengan 100. Setelah itu enter. Dari Ki betina juga sama aja, tapi menggunakan N betina dibagi dengan N total dikalikan 100, kemudian enter. Setelah itu mencari perbandingan P jantan dengan sama dengan N jantan dibagi jumlah total. Betina sama, hanya saja pakai N betina. Setelah itu mencari standar deviasi dengan rumus sama dengan SQRT, buka kurung, P jantan dikalikan dengan Ki betina dibagi jumlah total ikan, tutup kurung, enter. Setelah itu mencari selang kelas, dari selang kepercayaan, sama dengan P jantan dikurangi 1,96 dikali standar deviasi, tutup kurung, enter. Ada yang salah, 1,96 dikali standar deviasi, pakai P kecil bukan pakai P yang besar. Yang ini hampir sama, hanya saja rumusnya itu pakai tambah, pakai P jantan tambah 1,96 dikali standar deviasi. Selanjutnya mencari selang kelas selang kepercayaan yang betina. Ini sama dengan Ki betina dikurangi 1,96 dikali standar deviasi, hampir sama kayak yang jantan. Yang ini hampir sama juga, hanya saja rumusnya tambah, kali standar deviasi, tutup kurung, enter. Kemudian ketik interpretasinya, itu proporsi kelamin ikan jantan berkisar pada sekian 0 0,13
85 sampai 0,393. Oke, ini interpretasinya sama aja buat yang betina, di copy aja, langsung paste, diganti angkanya. Kemudian kita mencari OIJ, drag semua, kemudian sama dengan frekuensi dari TKG jantan. Jantannya saja, titik koma ke yang TKG 1 sampai 4. Jangan lupa untuk Ctrl Shift Enter. Ini sama aja, hanya saja data yang digunakan itu paket TKG yang betina. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Saja mencari EI itu sama dengan OIJ. Ada yang salah, OIJ ditambah OIB, ditutup kurung dulu, tambah OIB, tutup kurung, bagi 2, enter. Selanjutnya drag aja ke bawah karena sama rumusnya. Kemudian kita cari X hit C sama dengan OIJ, buka kurung dulu, OIJ dikurangi EI, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan kemudian dibagi dengan EI, enter. Tarik lagi ke bawah, sama aja. Kemudian buat X hit B itu sama aja kayak X hit T, X hit jantan. Untuk X hit betina itu rumusnya hanya saja berbeda pada OIB nya. Kalau tadi kan pakai OIJ, sekarang pakai OIB. Kemudian ditarik, kemudian kita jumlahkan X hit jantannya dengan cara sum. Sama yang X hit betina. Setelah itu mencari X hit ya, dengan rumus sum, drag semua X hit jantan dan betina, tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu mencari X type dengan rumus CHEENV, buka kurung 0,05. ini karena selang kelasnya 95% jadi 0,05, titik koma 3 ini dari TKG dikurangi 1, karena ini TKG jam 4 jadi kurangi 1 jadi sama dengan 3. Kemudian interpretasi berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X sama dengan 1:1. Nah, selanjutnya kita mencari TKG, kita mencari N nya dulu, sama rumusnya kayak proporsi pakai count.
nyari maxnya dengan max, rumusnya max. Setelah itu mencari nilai minimum sama dengan min. Kita pakai panjang totalnya dan di drag dari atas ke bawah, kemudian di enter. Setelah itu mencari W atau wilayah dengan cara max kurangi min. Setelah itu mencari jumlah kelas, rumus itu 1 tambah 3,32 dikali log n, n nya itu 83. Enter. Kita mencari lebar kelas. Lebar kelas itu rumusnya yaitu dibulatin ya ke atas jadi 8. Nah ini rumusnya adalah W dibagi dengan jumlah kelas. Enter. Ini kita ambil 11-nya aja. Setelah itu lebar kelas ditambah dengan NST. NST nya ini 1. Kemudian kita nyari SKB itu sama dengan nilai minimum. Kemudian bawahnya itu sama dengan SKB yang pertama itu ditambah dengan jarak kelas. Kemudian jangan lupa untuk di string kita seret sampai 8 karena jumlah kelasnya 8. Kemudian kita cari SKA dengan cari sama dengan SKB yang pertama itu ditambah dengan lebar kelas, jangan lupa di string juga, dan di drag ke bawah. Untuk SK ini sama dengan SKB dan di strip SKA, kemudian enter, di drag. Saya itu mencari frekuensi ya, pakai rumusnya frekuensi dari yang TKG 1. Kita drag yang panjang total TKG 1-nya saja, yang jantan titik koma SKA tutup kurung Ctrl Shift Enter. Selanjutnya juga sama, hanya saja berbeda TKG nya tapi masih ikan yang jantan. Jangan lupa untuk pakai Ctrl Shift Enter ya. TKG3 masih sama. TKG 4 sama, kita drag dulu semua kolomnya. Kita klik rumus frekuensi. Setelah itu mencari sigma sama dengan sum terjumlahkan dari TKG 1 sampai TKG yang keempat. Ini ada kesalahan. Ini mencari F relatif, frekuensi relatif. Nah, cara sama dengan TKG 3 dibagi dengan sigma nya, kemudian di drag, jangan lupa untuk dikalikan 100 karena ini bentuknya ada persentase persen. Setelah itu ini ganti pakai 0 ya. Setelah itu buat grafik, klik insert column, kemudian pilih stack column. Setelah itu select data, add, kemudian series value nya itu kita tambahin ya, namanya series name TKG 1, series value nya pakai yang
frekuensi relatif TKG 1. Oke. Selanjutnya TKG 2 sama kayak yang TKG 1 yang tadi, tapi pakai series value-nya yang pakai yang TKG 2. Sekarang TKG 3. Salah. Ada kesalahan, harusnya TKG 3. Kita klik edit, ganti series name-nya. Wait, ini kenapa ini? Kita ganti dengan TKG 3 ya, sama dengan TKG 3. Oke. Lanjut ke TKG 4. Kita pakai frekuensi relatif ya. Lanjut TKG 4. Kemudian kita edit access labelnya pakai SK. Oke. Setelah itu rapikan grafiknya sesuai dengan format PB. Klik kanan, format chart area, no fill, border colornya no line. Juga sama, format chart area, no fill, no line. Setelah itu kita tambahkan axisnya, axis title. Yang ini kita ganti dengan frekuensi relatif, dan yang satunya diganti dengan selang kelas. Setelah itu kita mencari yang betina, sama aja kayak yang jantan, SKB dan SKA nya sama, ulangi aja langkah-langkahnya yang sebelumnya udah dilakukan. Kita drag aja ke bawah, kemudian nyari SKA, kemudian SKB ditambah dengan lebar kelas di string, enter, kemudian di drag aja langsung ke bawah. Nah, untuk selang kelasnya itu sama dengan SKB dan strip SKA, enter, langsung drag ke bawah. Selanjutnya mencari frekuensi TKG. Ini buat yang betina, kita kasih keterangan dulu, drag semua, kemudian sama dengan frekuensi. Ini TKG satunya aja yang betina yang dipakai, kemudian betina, panjang pertarang betinanya aja yang TKG 1, kemudian titik koma yang SK tutup kurung Ctrl Shift Enter. Ini juga sama, TKG 2 nya aja. Ini TKG yang ketiga, frekuensi setelah itu TKG 4.
Dari yang TKG 4 nya aja, dari sampai bawah, kemudian titik koma, Ctrl Shift Enter, kemudian cari sigma, sum, kita drag TKG dari TKG 1 sampai 4, tutup kurung, kemudian enter. Itu tarik aja ke bawah. Nah, kemudian cari frekuensi relatif, sama aja kayak yang jantan tadi. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan 100, kita tarik. Lakukan hal sama pada TKG frekuensi relatif TKG kedua sampai TKG keempat. Nah, setelah itu kita buat grafik insert pakai yang stacked column. Kita select data, kemudian add series name-nya TKG 1, series value-nya frekuensi relatif dari TKG 1. Oke. Kemudian lakukan hal sama di TKG 2 pakai frekuensi relatif yang TKG 2 juga. Oke, kemudian yang TKG 3 gunakan series value-nya frekuensi relatif TKG 3. Oke. Kemudian yang terakhir TKG 4 series value-nya TKG 4, frekuensi relatif dari TKG 4. Ada salah ya, pakai frekuensi 4. Oke. Setelah itu edit, ini access label range pakai SK. Oke. Udah oke. Kemudian rapikan grafiknya sama kayak yang tadi cara ngerapihinnya. Total chart area, fill, no line. Setelah itu kita tambahkan axis title, klik in page layout, ini layout, axis pakai frekuensi relatif, satunya itu pakai selang kelas. Kemudian kita masuk ke EKG. Cari EKG itu sama dengan bobot gonad dibagi dengan bobot tubuh secara seluruh dikalikan dengan 100. Kita enter, kita konversi ya dengan keempat digit ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Satu, kita mencari EKG rataannya. Dan cara ini kan yang jantannya dulu sama dengan average dari TKG 1 yang jantan, enter. Samain juga pakai average. Datanya TKG 2, TKG 2, tutup kurung, enter. TKG 3 sama, pakai average juga, pakai EKG dari TKG yang ketiga, tutup kurung, enter. Average kemudian STDF nya, rumusnya STDF
dari IKG yang TKG 1 aja, tutup kurung, enter. Sama yang bawahnya juga, lakukan yang hal sama sampai TKG keempat, cuma diganti TKG nya aja pakai rumus yang sama. Dari itu kita buat grafik yang jantan ya. Select data, add, series value nya kita pakai IKG rataan. Oke. Edit. Ini pakai yang SK, yang TKG ya. Oke. Kemudian kita rapikan grafiknya. Ini no line, hapus ya garisnya. No fill, no line. No fill, no line. Kemudian kita error bar, more error bar. Kemudian kita pakai yang custom specify value. Klik positif error bar-nya pakai stdf, yang negatifnya juga sama pakai stdf. Oke. Nah, ini muncul. Setelah itu kita tambahkan axis title, horizontal dan vertikalnya jangan lupa. Tambahkan, kita pakai IKG rataan. Yang bawahnya ini adalah TKG. Setelah itu kita nyari IKG rataan yang betina, sama aja dengan yang jantan, hanya diulang langkah-langkahnya. Tapi pastikan data yang digunakan adalah data yang betina. Average. Jika average. SDF ya. Buka kurung, kita drag yang TKG 3 nya aja, kemudian yang terakhir TKG 4. Kemudian kita bikin grafiknya pakai line with marker. Kita select data, sama aja kayak yang grafik sebelumnya yang jantan. Kita series value nya pakai IKG rataan. Kemudian ada axis table range nya, itu kita pakai TKG. Oke, kita rapikan grafiknya. No fill, no line. Kemudian tambahkan axis title, pakai yang rotate. Ini adalah IKG rataan.
satunya itu TKG. Oke, selanjutnya kita mencari fekunditas, kita mencari kibarnya dengan cara average. Dari bobot gonad contohnya kita drag aja, kita fix ke 4 dulu, kita kemudian di drag sampai bawah, X bersama pakai average. Drag ke bawah, ini kita pakai rumus bobot gonad dikalikan dengan 10 dikalikan dengan X bar tutup kurung dibagi dengan kibar, enter, kemudian drag ke bawah. Setelah itu kita buat grafik hubungan fekunditas dengan panjang, kita klik insert, kita pakai scatter, kemudian select data, add, pertama series X nya kita pakai yang panjang, series Y value nya kita pakai yang fekunditas. Oke. Setelah itu kita hanya merapikan no fill, no line. Chart area, no fill, no line. Di close saja. Kemudian kita tambahkan trend line, more trend line option, kita pakai yang power, kita klik display equation on chart, dan satunya nih muncul angka-angkanya, kita rapikan aja. Buat yang I nya ini kita ganti dengan F, setelah itu kita tambahkan N nya, kita hitung dulu ini N nya ada berapa, ternyata ada 46, N sama dengan 46. Nah, setelah itu kita membuat grafik hubungan bobotnya dengan fekunditas masih sama. Oh iya, jangan lupa kita pakai atau beri axis title-nya ini pakai fekunditas, dan yang satunya itu panjang. Itu kita buat grafik sama pakai scatter, kemudian kita taruh, kemudian select data, add series X value nya pakai yang bobot ikan, series Y value nya pakai fekunditas. Oke. Kemudian rapikan grafiknya. No line. Kemudian kita tambahkan trend line, more option, power, displaynya diklik, nanti ada muncul sama kayak yang tadi, rapikan aja, Y nya diganti dengan F,
kita tambahkan n nya sama dengan 46. Setelah kita tambahkan axis title, yang ini fekunditas, dan yang satunya ini adalah bobot. Nah, kemudian ini yang terakhir ada diameter telur. Kita konversi dulu telurnya sama dengan ini, telurnya dikali dengan 10 dibagi dengan 1000. Kita drag sampai bawah. Ini kemudian sampai bawah. Ini kebetulan datanya banyak banget, jadi agak lama. Terus sampai bawah. Nah, sip. Kita ke atas lagi, lakukan hal yang sama. Enter, kemudian ditarik sampai bawah. Kemudian kita mencari n count dari semua jumlah telur yang telah dikonversi. Jangan lupa tutup kurung, kemudian di enter. Kemudian nyari max-nya pakai max, sama pakai yang jumlah keseluruhan telurnya. Kita pakai min untuk mencari min. Wilayah ini max kurangi min sama dengan 1 tambah 3,32 dikali dengan log n. Ini tadi kita udah cari, tinggal masukkan saja. Lebar kelas, oh ya, ini dibulatkan jadi ke atas ya, jadi 15. Lebar kelas sama dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Udah di enter. Kita ambil 0,6 nya aja, 0,06 nya aja. Ini tambahin NST nya 0,01. Nilai minimum, kemudian SKB nya ditambah dengan lebar kelas. Kita tarik aja jumlah kelasnya. Kemudian ini sama SKB ditambah dengan lebar kelas. Jangan lupa di string. Kita tarik aja ke bawah. Ini selang kelas pakai dan strip SKA, enter, tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Jangan lupa untuk di drag dulu sampai ke bawah, kemudian sama dengan frekuensi. Pakai jumlah keseluruhan telurnya, titik koma, SKA, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Ini muncul nilainya. Setelah itu kita buat grafik.
kita select data, add series value nya, kita pakai frekuensi. Oke. Setelah itu ini access label range kita pakai SK. Oke, kita rapikan grafiknya. No line. Kita tambahkan exit title. Ini frekuensi, yang satunya selang kelas. Nah, kemudian pakai trendline, more trendline option, kita pakai yang moving. Oke, ini udah selesai. Sekian video penjelasan atau pengelolaan data reproduksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.